Bangun filosofi Anda. Berkomitmen pada diri sendiri dan mengatakan, saya akan mengubah hidup saya. Ketika Anda melakukannya, Anda tidak akan menengok ke belakang. Belajar adalah awal dari kekayaan. Belajar adalah awal dari kesehatan. Belajar adalah awal dari spiritualitas. Mencari dan belajar adalah di mana proses keajaiban semua dimulai. Masa lalu, ketika didokumentasikan dengan tepat, adalah salah satu panduan terbaik untuk membuat keputusan bagus. Sukses tidak lain adalah menerapkan sedikit disiplin yang sederhana, dilatih setiap hari. Luangkan waktu untuk mengumpulkan masa lalu sehingga Anda akan dapat gambaran dari pengalaman Anda dan berinvestasi di masa depan. Ketika Anda tahu apa yang Anda inginkan, dan Anda sangat menginginkannya, maka Anda akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Untuk menarik orang kuat, maka Anda harus lebih dulu menjadi orang kuat. Jika Anda tidak suka bagaimana keadaannya, ubahlah. Anda bukan pohon. Gagasan bisa mengubah hidup. Terkadang yang Anda butuhkan untuk membuka pintu hanyalah satu ide bagus. Nilai terbesar dalam hidup adalah bukan apa yang Anda dapatkan, nilai terbesar dalam hidup adalah Anda menjadi apa. Keluarga Anda dan kekasih Anda harus ditanami layaknya sebuah kebun. Waktu, usaha dan impian harus dipelihara terus-menerus agar menyuburkan dan menumbuhkan kebahagiaan dalam keluarga. Jika Anda tidak bersedia mengambil risiko yang tidak biasa, Anda harus puas menjadi biasa. Kekayaan bukanlah soal kecerdasan, tapi lebih pada soal inspirasi. Anda harus belajar menerjemahkan kebijaksanaan dan perasaan yang kuat ke dalam proses persalinan. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang dikejar di masa depan. Kebahagiaan itu sesuatu yang bisa dihadirkan saat ini. Kamu tidak bisa mengubah tujuanmu dalam semalam, tapi kamu bisa mengubah arahmu. Pendidikan formal akan membuat kamu bertahan hidup. Pendidikan sendiri akan membuat kaya raya. Jadilah sosok yang Anda inginkan sehingga Anda mampu menarik orang lain yang Anda inginkan. Jika Anda tidak merancang rencana hidup Anda sendiri, kemungkinan Anda akan jatuh ke dalam rencana orang lain. Dan tebak apa yang mereka rencanakan untuk Anda? Tidak banyak. Jika Anda tidak menyukai apa yang terjadi, rubahlah. Anda bukan sebuah pohon.
Kesuksesan itu tidak ajaib dan tidak misterius. Kesuksesan adalah konsekuensi alami untuk menerapkan dasar-dasar fundamental secara konsisten. Waktu lebih berharga daripada uang. Anda bisa meraih uang lebih, tetapi Anda tidak bisa meraih tambahan waktu. Bagi setiap usaha yang disiplin pasti ada hasil yang berlipat ganda. Kita harus menanggung salah satu dari dua hal, penderitaan disiplin atau penderitaan penyesalan atau kekecewaan. Anda harus mengambil tanggung jawab pribadi. Anda tidak dapat mengubah keadaan, musim, atau angin, tapi Anda bisa mengubah diri Anda sendiri. Itu adalah sesuatu yang bertanggung jawab. Dinding yang kita bangun di sekitar kita untuk mencegah kesedihan juga mencegah kegembiraan. Mengambil keuntungan dari setiap kesempatan untuk berlatih keterampilan komunikasi Anda sehingga ketika acara penting, Anda akan memiliki karunia, gaya, ketajaman, kejelasan, dan emosi yang mempengaruhi orang lain. Jika Anda memang menginginkan sesuatu, pasti akan menemukan jalan. Jika tidak, Anda hanya akan menemukan alasan-alasan. Keteguhan tanpa disiplin adalah awal dari kebodohan. Jangan pernah berharap hidup lebih mudah, berharaplah kamu menjadi lebih baik. Kesuksesan bukanlah sesuatu yang ajaib atau penuh misteri. Kesuksesan adalah konsekuensi alami dari kekonsistenan menerapkan dasar-dasar hukum alam. Jangan meminjam rencana orang lain. Kembangkanlah falsafahmu sendiri dan itu akan membawamu ke tempat-tempat unik. Disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaiannya. Anda adalah satu dari rata-rata 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu. Kekayaan bukanlah soal kecerdasan, tapi lebih pada soal inspirasi. Kebebasan harus bebas dari pengekangan dan kekerasan dari orang lain. Ketabahan adalah penjaga dan dukungan dari kebajikan lainnya. Barang siapa yang menghakimi tanpa memberitahu dirinya sendiri sejauh yang ia mampu, tidak dapat membebaskan dirinya dari penilaian yang salah. Membuat undang-undang tidak selalu diperlukan, tetapi masih perlu untuk mengeksekusi mereka yang membuat.
Akhir dari hukum bukanlah untuk menghapuskan atau menahan, tetapi untuk memelihara dan memperbesar kebebasan. Karena di semua negara tempat para makhluk diciptakan, kemampuan hukum, yang berarti tidak ada hukum tidak ada kebebasan. Ada 1000 jalan menuju kekayaan, tetapi hanya satu jalan menuju surga. Lakukanlah dengan menunjukkan kepada seseorang bahwa dia salah, dan sekaligus untuk menempatkannya dalam suatu kebenaran. Saya selalu menganggap tindakan manusia sebagai penafsir terbaik dari pikiran mereka. Semua orang bertanggung jawab atas kesalahan, dan kebanyakan pria, dalam banyak hal, karena hasrat atau minat, berada di bawah godaan untuk itu. Berbicara dalam hiperbola abadi tidak lain adalah cinta. Keberadaan dan jarak yang dibuat para ayah, seringkali merampas perlindungan anak-anak lelaki mereka yang akan lebih bermanfaat bagi mereka daripada 100 teguran atau tantangan. Kebebasan alami manusia adalah untuk bebas dari segala kekuatan superior di bumi, dan tidak berada di bawah kehendak atau otoritas legislatif manusia, tetapi hanya memiliki hukum alam untuk pemerintahannya. Negara, menurut ide-ide saya, adalah masyarakat manusia yang didirikan untuk tujuan tunggal pembentukan, pelestarian dan promosi kepentingan sipil mereka. Saya menyerukan kepentingan sipil, kehidupan, kebebasan, kesehatan tubuh, kepemilikan barang-barang eksternal, seperti uang, tanah, rumah, perabot, dan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Seseorang dalam suatu masyarakat, yang akan menikmati kebebasan yang menjadi milik semua anggota masyarakat, harus dianggap telah dengan sengaja merampas semua hal, dan karena itu bersama mereka adalah keadaan perang. Manusia, sebagaimana telah dikatakan, pada dasarnya, semuanya bebas, setara, dan mandiri, tidak ada yang bisa dikeluarkan dari tanah ini, dan tunduk pada kekuatan politik orang lain, tanpa persetujuannya sendiri. Tidak ada kedamaian dan keamanan di antara umat manusia, apalagi persahabatan bersama yang bisa ada selama orang berpikir bahwa pemerintah mendapatkan otoritas mereka dari Tuhan dan bahwa agama harus diperbanyak dengan kekuatan senjata. Hal-hal dari dunia ini berada dalam gejolak yang konstan, sehingga tidak ada yang lama dalam kondisi yang sama. Sampai seseorang dapat menilai apakah itu benar atau tidak, pemahamannya sedikit meningkat, dan dengan demikian orang yang banyak membaca, meskipun sangat terpelajar, tetapi mungkin hanya sedikit mengetahui. Tidak ada pengetahuan manusia di sini yang bisa melampaui pengalamannya. Seringkali ada lebih banyak yang bisa dipelajari dari pertanyaan-pertanyaan tak terduga seorang anak daripada wacana para orang dewasa,
yang berbicara di jalan, menurut gagasan yang mereka pinjam dan prasangka pendidikan mereka. Pendapat baru selalu dicurigai, dan biasanya bertentangan, tanpa alasan lain selain karena mereka belum umum. Pemerintah tidak ada ujungnya selain untuk pelestarian properti. Beberapa orang berpikir, semua memiliki pendapatnya. Karenanya pendapat orang bersifat dangkal dan membingungkan. Baik dan jahat, pahala dan hukuman, adalah satu-satunya motif untuk makhluk rasional. Ini adalah dorongan dan kendali di mana semua umat manusia ditetapkan pada pekerjaan, dan dibimbing. Kemarahan adalah kegelisahan atau ketidakpuasan pikiran setelah menerima cedera, dengan tujuan balas dendam saat ini. Berusahalah untuk menjadikan haluan Anda teratur, agar orang-orang tahu sebelumnya apa yang mereka harapkan. Pikiran yang sehat dalam tubuh yang sehat adalah deskripsi singkat namun lengkap tentang keadaan bahagia di dunia ini. Saya berpura-pura tidak mengajar, tetapi untuk bertanya. Semua pria cenderung melakukan kesalahan, dan kebanyakan pria, dalam banyak hal, karena hasrat atau minat, di bawah godaan untuk itu. Saya yakin, semangat atau cinta akan kebenaran tidak pernah bisa membiarkan kebohongan digunakan untuk mempertahankannya. Saya tidak memiliki alasan untuk mengira bahwa dia yang akan mengambil kebebasan saya, tidak akan ketika dia memiliki saya dalam kuasanya, mengambil segala sesuatu yang lain. Saya selalu berpikir tindakan pria adalah penafsir terbaik dari pikiran mereka. Pria yang luar biasa, seperti logam mulia, dalam segala hal tidak berubah. Seorang penjahat, seperti balok keseimbangan, selalu bervariasi, ke atas dan ke bawah. Satu tanda yang tepat dari cinta kebenaran adalah tidak menghibur proposisi apapun dengan jaminan yang lebih besar daripada bukti yang mendukungnya. Saat orang-orang berjalan sepanjang waktu, di tempat yang sama, sebuah jalan muncul. Rakyat tidak dapat mendelegasikan kepada pemerintah kekuasaan untuk melakukan apapun yang melanggar hukum untuk mereka lakukan sendiri. Seni terbaik untuk belajar banyak adalah melakukan sedikit demi sedikit.
Seni utama dari belajar adalah berusaha tetapi sedikit demi sedikit. Seringkali ada lebih banyak yang bisa dipelajari dari pertanyaan tak terduga seorang anak daripada wacana laki-laki. Sia-sia untuk menemukan kesalahan dengan seni menipu yang membuat orang senang tertipu. Siapa yang berbohong untuk Anda, dia juga akan berbohong untuk melawan Anda. Sampai seseorang dapat menilai apakah itu benar atau tidak, pemahamannya sedikit meningkat, dan dengan demikian orang yang banyak membaca, meskipun sangat terpelajar, tetapi mungkin hanya sedikit mengetahui. Semua orang sukses adalah pemimpi besar. Mereka membayangkan apakah masa depan mereka akan menjadi ideal dari segi kebaikan, dan mereka bekerja setiap hari mengarah kepada impian mereka yang tinggi, yakni cita-cita atau tujuan. Segala sesuatu yang terjadi karena sesuatu alasan. Karena setiap sebab ada akibat dan setiap akibat ada sebab, entah Anda mengetahuinya atau tidak, pasti ada sesuatu sebab atau sebab-sebab khusus, tidak ada yang kebetulan. Ingatlah segala jerih payah pasti ada imbalannya. Kebahagiaan datang saat Anda percaya apa yang Anda lakukan, mengetahui apa yang Anda lakukan dan mencintai apa yang Anda lakukan. Kunci kesuksesan adalah untuk memfokuskan pikiran sadar kita pada hal-hal yang kita inginkan, tidak pada hal-hal yang kita takuti. Setiap pria dan wanita sukses adalah pemimpi-pemimpi besar. Mereka berimajinasi tentang masa depan mereka, berbuat sebaik mungkin dalam setiap hal, dan bekerja setiap hari menuju visi jauh ke depan yang menjadi tujuan mereka. Jangan biarkan kegagalan menjadi pilihan. Menolak untuk membuat alasan atau menyalahkan orang lain. Apapun yang Anda pikirkan tumbuh dalam pengalaman Anda. Aset terbesar Anda adalah kemampuan penghasilan Anda. Sumber daya terbesar Anda adalah waktu Anda. Kami akan selalu cenderung memenuhi harapan kami sendiri terhadap diri kami sendiri. Orang sukses adalah orang yang selalu mencari peluang untuk bisa menolong orang lain. Sedangkan orang yang gagal adalah orang yang selalu berkata, "Apa yang akan saya dapatkan?" Selalu memberi tanpa mengingat dan menerima tanpa melupakan. Saya menemukan bahwa keberuntungan itu dapat diprediksi.
Jika Anda menginginkan lebih banyak keberuntungan, ambillah lebih banyak kesempatan. Jadilah lebih aktif. Publikasikan diri Anda lebih sering. Tidak masalah dari mana Anda berasal. Yang penting adalah kemana Anda pergi. Orang-orang sukses adalah hanya mereka dengan kebiasaan sukses. Pikirkan diri Anda sendiri sebagai sumber daya bagi klien Anda, yakni sebagai seorang penasihat, mentor, dan teman. Sikap pengharapan yang positif adalah tanda kepribadian unggul. Tujuan memungkinkan Anda untuk mengontrol arah perubahan dalam mendukung Anda. Karunia terbesar yang dapat Anda berikan kepada orang lain adalah karunia cinta dan permainan yang tidak bersyarat. Tidak ada yang hidup cukup lama untuk mempelajari semua yang mereka butuhkan untuk belajar mulai dari awal. Untuk menjadi sukses, kita secara positif harus menemukan orang-orang yang telah membayar harga untuk mempelajari hal-hal yang kita perlu pelajari untuk mencapai tujuan kita. Biasakan mendominasi pendengaran, dan biarkan prospek mendominasi pembicaraan. Cita-cita merupakan bahan bakar dalam tungku perapian prestasi. Setiap pengalaman dalam hidup Anda telah diatur untuk mengajarkan Anda sesuatu yang perlu Anda ketahui untuk bergerak maju. Perbedaan kecil dalam kinerja Anda dapat menyebabkan perbedaan besar dalam hasil Anda. Segala apa yang kamu percaya berdasarkan perasaanmu akhirnya menjadi kenyataan. Hadiah terbaik yang dapat kamu berikan kepada seseorang adalah hadiah dengan tanpa mengharapkan balasan apapun, apakah itu cinta maupun balasan yang lainnya. Anda harus dalam diri Anda sekarang, semua yang Anda butuhkan untuk menghadapi apapun di dunia ini dapat melemparkan pada Anda. Komunikasi adalah sebuah keterampilan yang dapat kau pelajari. Belajar komunikasi itu seperti mengendarai sepeda atau mengetik. Jika kau mau mengerjakannya, kau akan dapat mengubah kualitas dari semua bagian hidupmu. Orang sukses selalu mencari kesempatan untuk membantu orang lain. Orang yang tidak berhasil selalu bertanya, "Apa untungnya bagi saya?" Ketika hubungan cinta berada pada puncaknya, tidak ada ruang tersisa untuk minat apapun terhadap lingkungan. Sepasang kekasih sudah cukup untuk diri mereka sendiri. Sebuah agama, bahkan jika menyebut dirinya sebagai agama cinta,
pasti keras dan tidak mencintai mereka yang bukan anggotanya. Naluri cinta terhadap suatu objek menuntut penguasaan untuk mendapatkannya, dan jika seseorang merasa tidak dapat mengontrol objek tersebut atau merasa terancam olehnya, mereka bertindak negatif terhadapnya. Merokok sangat diperlukan jika tidak ada yang bisa dicium. Dari kesalahan ke kesalahan, seseorang menemukan seluruh kebenaran. Cinta, pada dasarnya adalah insting kehidupan, atau yang disebut orang Yunani sebagai eros. Eros adalah apa yang mengikat beberapa hal, dan mengikatnya dalam suatu cara yang mengarahkan pada sesuatu yang hidup atau baru. Pertanyaan besar yang tidak dapat saya jawab meskipun saya mempelajari jiwa perempuan selama 30 tahun adalah, apa yang diinginkan seorang wanita? Anjing mencintai teman-temannya dan menggigit musuhnya, tidak seperti manusia yang tidak mampu memiliki cinta murni dan selalu harus mencampurkan cinta dan benci. Hidup, seperti yang kita temukan terlalu sulit bagi kita, itu membawa kita terlalu banyak kesakitan, mengecewakan. Saya menjadi sadar akan takdir saya, menjadi bagian dari minoritas kritis sebagai lawan dari mayoritas yang tidak perlu mempertanyakan. Pria lebih bermoral daripada yang mereka pikirkan dan jauh lebih tidak bermoral daripada yang dapat mereka bayangkan. Pencapaian pikiran yang paling rumit dimungkinkan tanpa bantuan kesadaran. Pengetahuan adalah manipulasi intelektual dari pengamatan yang diverifikasi dengan cermat. Penulis menulis untuk ketenaran, kekayaan, kekuasaan, dan cinta wanita. Lihatlah ke dalam jiwa Anda sendiri dan belajar dulu untuk mengenal diri Anda sendiri, kemudian Anda akan mengerti mengapa penyakit ini pasti datang kepada Anda dan mungkin sejak saat itu Anda akan terhindar dari jatuh sakit. Masyarakat yang beradab terus-menerus terancam disintegrasi melalui permusuhan utama antara laki-laki terhadap satu sama lain. Ketika membuat keputusan yang tidak terlalu penting, saya selalu merasa menguntungkan untuk mempertimbangkan semua pro dan kontra. Ketika seseorang melecehkan saya bisa membela diri, tetapi melawan pujian saya tidak berdaya. Ketika seseorang tidak memiliki apa yang diinginkannya, ia pasti menginginkan apa yang dimilikinya. Penulis kreatif melakukan hal yang sama seperti anak yang sedang bermain, dia menciptakan dunia fantasi yang dia anggap sangat serius.
Pria berbudi luhur mengisi dirinya dengan memimpikan apa yang dilakukan orang jahat dalam kehidupan nyata. Sebuah peradaban yang meninggalkan begitu banyak pesertanya tidak puas dan mendorong mereka ke dalam pemberontakan, juga tidak memiliki prospek untuk hidup abadi. Sekali lagi, hanya agama yang bisa menjawab pertanyaan tentang tujuan hidup. Hampir tidak mungkin salah menyimpulkan bahwa gagasan hidup memiliki tujuan berdiri dan jatuh bersama sistem agama. Tidak ada yang percaya pada kematiannya sendiri. Dalam alam bawah sadar setiap orang yakin akan keabadiannya sendiri. Niat bahwa manusia harus bahagia tidak ada dalam rencana penciptaan. Sama seperti tidak ada yang bisa dipaksa menjadi percaya, begitu juga tidak ada yang bisa dipaksa menjadi tidak percaya. Satu-satunya orang yang harus Anda bandingkan dengan diri sendiri adalah Anda di masa lalu. Dan satu-satunya orang yang lebih baik dari Anda, inilah Anda sekarang. Sangat mudah untuk melihat bahwa ego adalah bagian dari ID yang telah dimodifikasi oleh pengaruh langsung dari dunia luar. Egoisme yang kuat adalah perlindungan terhadap penyakit, tetapi sebagai upaya terakhir kita harus mulai mencintai agar kita tidak jatuh sakit, dan harus jatuh sakit jika, sebagai akibat dari frustrasi, kita tidak dapat mencintai. Hanya orang yang tidak berguna yang tidak tertarik dengan masa lalunya. Jelas seseorang harus menganggap dirinya bertanggung jawab atas impuls jahat dari mimpinya. Dengan cara lain apa seseorang bisa mengatasinya? Kecuali jika isi mimpi yang dipahami dengan benar diilhami oleh roh alien, itu adalah bagian dari keberadaan saya sendiri. Kekuatan motif fantasi adalah keinginan yang tidak terpenuhi, dan setiap fantasi adalah pemenuhan keinginan, koreksi dari kenyataan yang tidak memuaskan. Kemajuan apa yang kita buat? Di abad pertengahan mereka akan membakar saya, sekarang mereka puas dengan membakar buku-buku saya. Kematian seorang ayah adalah peristiwa terpenting, kehilangan yang lebih memilukan dan mengharukan dalam hidup seorang pria. Kepuasan kecil yang dapat diambil manusia dari kenyataan membuat dia kelaparan. Ketidaksadaran seorang manusia dapat bereaksi terhadap orang lain tanpa melalui alam sadar. Hanya pikiran ilmiah yang nyata, langka, dan sejati yang dapat menahan keraguan, yang melekat pada semua pengetahuan kita. Hati nurani adalah persepsi internal tentang penolakan keinginan tertentu yang beroperasi di dalam diri kita.
Kita harus memperhitungkan kemungkinan bahwa sesuatu dalam sifat naluri seksual itu sendiri tidak mendukung perwujudan kepuasan total. Kesepian dan kegelapan baru saja merampas barang-barang berharga saya. Cinta sama sekali tidak memiliki arti, kecuali di atas ranjang. Adalah alami bila saat jatuh cinta kita selalu mengidealkan orang yang dicintai. Kita tidak pernah merasa sangat tidak berdaya mengatasi rasa sakit, terkecuali ketika mencinta. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan, pasti akan datang kemudahan. Jika seorang hamba begitu berat melakukan kebaikan, bahkan di saat direncanakan dengan fasilitas yang cukup sekalipun tetap juga tidak terwujud, dan kemaksiatan selalu mengiringi langkahnya biarpun ia berusaha menjauh, maka sangat mungkin dia adalah hamba yang tidak dicintai oleh Allah. Jangan hanya meminta untuk dimudahkan, namun mintalah untuk dikuatkan. Karena Allah menguji setiap hambanya yang bersabar, agar bisa menjadi hamba yang bertawakal kepadanya. Sebesar apapun cintamu kepada kekasih, haruslah tidak lebih besar dari cintamu kepadanya. Alangkah banyaknya dosa yang kita lakukan bersama hembusan nafas kita. Sudahkah kita sadari bahwasanya itu adalah dosa? Di saat kita menyadarinya, sudahkah kita bergegas memohon ampun kepada Allah dengan penuh penyesalan dan dibarengi dengan tetesan air mata kerinduan akan pengampunannya? Sekuat apapun digenggam, jika bukan takdirmu tetap akan terlepas juga. Ikhlas lebih baik daripada tersakiti. Permohonan ampun yang sesungguhnya adalah permohonan yang disertai dengan kesadaran akan kesalahan dan penyesalan serta rasa takut akan murka Allah. Tanpa itu semua adalah kesalahan dalam memohon yang perlu disadari dan disesali. Yang paling indah adalah jatuh cinta yang bisa membuatmu semakin dekat dengan Rabb-Mu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan selalu ada kecewa karena mencintai manusia yang tidak sempurna. Cintailah Allah yang maha sempurna, maka tidak akan kecewa yang kita temui. Tanda ketulusan dalam persahabatan adalah saling mendoakan saat tidak saling bertemu. Sungguh dusta mereka yang menjalin persahabatan, tetapi tidak saling mendoakan di saat berpisah. Ukuran mencari calon pasangan cukup dua hal, yaitu punya niat tulus mencintai dan menerimamu, serta baik agamanya. Perbanyaklah istighfar dimanapun kita berada karena sesungguhnya kita tidak mengetahui kapan turunnya ampunan Allah. Allah merahasiakan masa depan untuk menguji kita agar berprasangka baik, berusaha yang terbaik, bersyukur, dan bersabar.
Menata hati agar senantiasa sadar akan kekurangan diri akan meredam luapan keinginan untuk melihat celah orang lain dengan mata meremehkan. Orang tulus rezekinya tak putus-putus, orang ikhlas rezekinya mengalir deras. Hakikat kekayaan bukanlah di saat melimpahnya harta, akan tetapi di saat hati tidak menginginkannya dan menyambut karunia dengan penuh rasa syukur, itulah kaya hati yang membebaskan si fakir sekalipun dari belenggu kemiskinan dan kekurangan. Tidak ada dosa besar bagi orang yang menyesalinya, begitu sebaliknya tidak ada dosa kecil bagi orang yang meremehkannya. Tidak ada yang melakukan dosa besar, kecuali karena dimulai dari meremehkan dosa kecil. Yang tidak pernah menyesali dosa kecil akan mudah terjerumus ke dalam dosa besar. Tanda ketulusanmu dalam beribadah adalah adanya keistiqomahan biarpun keadaan berubah-ubah. Sebaik-baik guru adalah sahabatmu. Sebaik-baik sahabat adalah gurumu. Sungguh rugi jika engkau bersahabat dengan orang yang tidak pernah menjadi guru bagimu untuk menuju kemuliaan. Sungguh sia-sia berguru kepada orang yang tidak menjadi sahabat dalam menuju kemuliaan. Mengingat dosa serta menyesalinya lebih menghidupkan hati daripada memperbanyak amal kebaikan tanpa merenungi dosa. Alangkah banyaknya orang beribadah dengan sesuatu yang haram tanpa ia sadari. Ia merasa mendapat ridha dari Allah, padahal ia dimurkai oleh Allah. Saat engkau berpikir untuk meningkatkan ibadah, itu adalah kemajuan. Setelah itu, akan menjadi kemunduran jika engkau tidak berpikir bagaimana mengurangi kemaksiatan. Alangkah banyaknya orang yang tertipu dengan ibadahnya sehingga ia lalai akan segala dosanya. Silaturahmi jasad yang tidak disertai silaturahmi hati bisa menambah kerusakan hati. Alangkah banyaknya orang yang bersilaturahmi jasad, akan tetapi, di saat berpisah justru mendapatkan bahan baru untuk menggunjing, membenci, dan mendengki, buah dari yang dilihat saat bertemu. Silaturahim adalah bertemunya hati dalam cinta karena Allah, bukan sekadar bertemunya jasad. Jika harus ada pertemuan jasad, itu adalah untuk mempertemukan hati. Bertemunya hati, ditandai dengan panjatan doa saat berpisah. Yang berbangga dengan dunia, ia akan lelah menjadi budaknya. Pada akhirnya harus meninggalkannya. Mobil mewah, rumah megah hanya cerita singkat dan tidak bisa dinikmati lagi. Berbanggalah dengan akhirat. Jadikan dunia ini ladang amal untuk akhirat. Pernahkah kita sadari saat ada salah satu dari sahabat atau sanak keluarga kita yang mengingatkan kita akan sebuah kesalahan? Lalu, jika tiba-tiba kita merasa tidak nyaman dengannya, maka pastikan kalau diri kita adalah termasuk orang yang sombong. Ada 4 persyaratan dalam setiap pernikahan yang membahagiakan. Yang pertama adalah iman, dan sisanya adalah kepercayaan. Ketika hidup memberi Anda jeruk lemon, maka buatlah limun. Tuhan tidak akan melihatmu dari medali, derajat atau ijazah tetapi bekas lukamu.
Apapun yang telah Anda lakukan untuk diri Anda sendiri atau untuk kemanusiaan, jika Anda tidak bisa memberikan cinta dan perhatian terhadap keluarga Anda sendiri, lalu apa yang sudah Anda lakukan? Kita bekerja untuk menjadi, bukan untuk memperoleh. Tanggung jawab adalah harga dari kebebasan. Dia yang tidak mengerti diammu mungkin tidak akan mengerti kata-katamu. Kenali segala sesuatu yang ingin Anda lakukan, pegang teguh, kemudian lakukan setiap hari apa yang seharusnya dilakukan, sehingga setiap matahari tenggelam akan menyaksikan Anda makin dekat ke tujuan. Untuk menghindari kritik, tidak melakukan apapun, tidak berkata apapun, tidak menjadi apapun. Alasan mengapa orang menentang kemajuan bukanlah karena mereka tidak menyukainya, tetapi karena mereka menyukai kelembaman. Jika pria hanya bisa mengenal satu sama lain, mereka akan tidak mengidolakan atau membenci. Kesalahan terbesar yang dapat dibuat seseorang dalam hidup adalah dengan terus-menerus merasa takut bahwa dia akan membuat suatu kesalahan. Persiapan terbaik untuk bekerja yang baik besok adalah melakukan pekerjaan yang baik hari ini. Seni bukanlah sebuah benda, itu sebuah cara. Supranatural adalah alam yang belum dipahami. Dia yang tidak memahami keheningan Anda mungkin tidak akan mengerti kata-kata Anda. Inisiatif melakukan hal yang benar tanpa diberitahu. Karakter adalah hasil dari dua hal, sikap mental dan cara kita menghabiskan waktu. Orang lemahlah yang mendorong kompromi, bukan orang kuat. Positif sesuatu, lebih baik daripada tidak ada yang negatif. Sangat sulit untuk menjadi efisien tanpa menjengkelkan. Satu mesin dapat melakukan pekerjaan dari 50 orang biasa. Mesin tidak dapat melakukan pekerjaan luar biasa seseorang. Tidak ada yang permanen kecuali perubahan. Berdoalah agar kesuksesan tidak datang lebih cepat daripada yang dapat Anda alami. Cara terbaik untuk mempersiapkan kehidupan adalah dengan mulai hidup. Jenius mungkin memiliki keterbatasan, tetapi kebodohan tidak memiliki cacat. Guru adalah orang yang mendapatkan sebagian besar dari pelajaran, dan guru sejati adalah pelajar. Jika Anda tidak memiliki musuh, Anda cenderung berada dalam kesulitan yang sama dalam hal teman. Persiapan terbaik untuk pekerjaan baik besok adalah melakukan pekerjaan baik hari ini. Batas antara kegagalan dan sukses sangat baik sehingga kita hampir tidak tahu kapan kita melewatinya, begitu baik sehingga kita sering berada di garis dan tidak mengetahuinya. Dia yang telah mencapai kesuksesan telah bekerja dengan baik, sering tertawa dan sangat dicintai.
Guru adalah orang yang mendapatkan hasil maksimal dari pelajaran, dan guru sejati adalah pembelajar. Pria selalu mencari seseorang untuk dibanggakan, wanita selalu mencari pundak untuk bersandar. Karakter adalah sesuatu yang lebih berarti bagi peradaban manusia daripada kebijaksanaan. Saat wanita mencium, itu selalu mengingatkan hadiah salah satu petarung hadiah saat berjabat tangan. Cinta adalah kemenangan imajinasi atas kecerdasan. Kehormatan hanyalah moralitas pria angkuh. Batu nisan adalah sebuah pengingat buruk dari orang yang telah dilupakan. Legenda adalah sebuah kebohongan yang telah mencapai martabat usia. Saya percaya bahwa lebih baik mengatakan yang sebenarnya daripada kebohongan. Saya percaya lebih baik merdeka daripada menjadi budak. Dan saya percaya lebih baik mengetahui daripada tidak tahu. Fakta dasar tentang eksistensi manusia bukanlah sebuah tragedi, tapi membosankan. Tidak ada hal yang lebih membosankan dari berdiri di antrian yang panjang. Hakim adalah seorang mahasiswa hukum yang menandai kertas ujiannya sendiri. Seorang yang sinis adalah seorang pria yang, ketika dia mencium bunga, mencari-cari peti mati. Dalam peperangan, para pahlawan selalu melebihi jumlah prajurit yang 10-1. Hati nurani adalah suara hati yang memperingatkan kita bahwa seseorang mungkin sedang mencari. Seorang bujangan adalah orang yang menginginkan seorang istri, namun senang karena dia tidak mendapatkannya. Apa yang dihargai manusia di dunia ini bukanlah hak tetapi hak istimewa. Kebanyakan orang menginginkan keamanan di dunia ini, bukan kebebasan. Ketidakadilan relatif mudah ditanggung, apa yang disengat adalah keadilan. Semua pria adalah penipu, satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah bahwa beberapa orang mengakuinya, saya sendiri menyangkalnya. Sulit bagi kera untuk percaya bahwa dia diturunkan dari manusia. Cinta adalah hayalan bahwa seorang wanita berbeda dari yang lain. Godaan adalah senjata wanita dan kesukaan pria. Harapan adalah keyakinan patologis dalam terjadinya hal yang mustahil. Hati nurani adalah ibu mertua yang kunjungannya tidak pernah berakhir. Pemerintah adalah perantara dalam penjarahan, dan setiap pemilihan adalah semacam pelelangan dari penjualan barang-barang curian. Pengetahuan utama yang didapat seseorang dari membaca buku adalah pengetahuan bahwa sangat sedikit dari mereka yang layak dibaca.
Setiap jomblo adalah pahlawan bagi wanita yang sudah menikah. Waktu tetap tinggal, kita yang pergi. Argumen umum bahwa kejahatan disebabkan oleh kemiskinan adalah semacam fitnah terhadap orang miskin. Ketika seorang diplomat mengatakan ya, berarti mungkin. Ketika dia mengatakan mungkin, berarti tidak. Ketika dia bilang tidak, maka dia bukan diplomat. Perzinaan adalah penerapan demokrasi untuk mencintai. Seorang politisi adalah binatang yang bisa duduk di pagar dan tetap menempelkan telinganya ke tanah. Yang paling mahal dari semua kebodohan adalah percaya dengan penuh semangat pada sesuatu yang jelas tidak benar. Ini adalah pekerjaan utama umat manusia. Cinta itu seperti perang, mudah dimulai tetapi sangat sulit untuk dihentikan. Mencoba untuk menjadi diri yang lain selain diri sendiri yang tidak ada. Jadilah diri alami Anda sendiri dan majulah. Lakukan kebaikan nyata dan permanen di dunia ini. Semua manusia dapat mengubah hidup mereka dengan mengubah sikap mereka. Sebuah perpustakaan mengungguli satu hal lain yang dapat dilakukan suatu komunitas untuk memberi manfaat bagi masyarakatnya. Ini adalah musim semi yang tidak pernah gagal di padang pasir. Orang yang memperoleh kemampuan untuk mengambil kepemilikan penuh dari pikirannya sendiri dapat mengambil apapun yang telah menjadi haknya. Kekayaan bukanlah untuk memberi makan ego tetapi untuk memberi makan orang yang lapar dan untuk membantu orang lain dalam membantu diri mereka sendiri. Tidak ada gunanya mencoba untuk membantu orang yang tidak ingin membantu diri mereka sendiri. Jika Anda ingin bahagia, tetapkan tujuan yang mengarahkan pikiran Anda, membebaskan energi Anda, dan mengilhami harapan Anda. Orang jarang berhasil kecuali mereka bersenang-senang dengan apa yang mereka lakukan. Saya ingin memiliki tulisan di batu nisan saya. Di sini terletak seorang pria yang cukup bijaksana dalam membawa para pengikutnya yang tahu lebih banyak dari dia. Ketika saya melakukan hal-hal besar, beberapa perusahaan besar seperti Pennsylvania Railroad Company mendukung saya dari belakang saya. Orang yang mati kayak mati dalam air. Tidak ada orang menjadi kaya tanpa dirinya memperkaya orang lain. Saya tidak mampu membayar mereka dengan cara lain. Orang bijak itu menaruh semua telurnya dalam satu keranjang dan mengawasi keranjang itu. Keberhasilan dapat dicapai dalam setiap bidang pekerjaan. Selalu ada ruang di atas dalam setiap pengejaran. Saya percaya bahwa jalan yang benar menuju sukses yang luar biasa dalam garis apapun adalah dengan menjadikan diri Anda menguasai garis itu. Semua luka-luka kehormatan adalah akibat perbuatan sendiri. Rahasia kesuksesan terletak bukan dalam melakukan pekerjaan Anda sendiri tetapi dalam mengenali orang terbaik yang dapat melakukannya.
Orang yang tidak mampu memotivasi dirinya harus puas dengan keadaan biasa-biasa saja, tidak peduli seberapa mengesankan bakat lainnya yang mereka miliki. Orang yang tidak mampu memotivasi dirinya harus puas dengan keadaan biasa-biasa saja, tidak peduli seberapa mengesankan bakat lainnya yang mereka miliki. Saya akan berpendapat bahwa orang kuat sebaliknya tahu kapan harus berkompromi dan bahwa semua prinsip hidup dapat dikompromikan demi melayani tujuan yang lebih besar. Konsentrasikan energi Anda, pikiran Anda dan modal Anda. Anda harus menangkap dan menjaga hati manusia yang asli dan sangat mampu sebelum otaknya dapat melakukan yang terbaik. Rahasia kebahagiaan adalah penolakan. Tidak ada orang yang akan membuat bisnis hebat yang ingin melakukan semuanya sendiri atau mendapatkan semua keuntungannya. Saya memutuskan untuk berhenti mengumpulkan dan memulai tugas pendistribusian dengan bijaksana yang jauh lebih serius dan sulit. Ketika saya bertambah tua, saya kurang memperhatikan apa yang dikatakan orang-orang. Saya hanya menonton apa yang mereka lakukan.